Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk thalabul ilmi, meneruskan pelajaran, meneruskan kajian Kitabut Tauhid, yang mana bab terakhir yang kita baca adalah bab qauluhu ta'ala innaka latahdi man ahbabta. Kemudian kita telah membaca beberapa masail dalam bab ini, dan pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita akan meneruskan masalah berikutnya, yaitu al-masalah al-khamisah jidduhu wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Kesungguhan dan berlebihannya Rasulullah SAW untuk keislaman pamannya. Jadi Rasulullah itu sungguh-sungguh menginginkan pamannya masuk Islam, yaitu hirsuhu, semangatnya Rasulullah SAW untuk mengislamkan pamannya. Wa qanuhu yatahammal an yuhaja bil kalimah indallah wadihun min nassul hadis. Dan keberadaan Rasulullah SAW berusaha untuk membela dengan kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah di sisi Allah, jelas sekali dalam nas hadis tersebut. Li sababaini huma, karena dua sebab. Yang keduanya adalah satu, al-qarabah. Jadi semangatnya Rasulullah untuk mengislamkan pamannya itu, sebab pertama adalah kekerabatan. Dia adalah pamannya Rasulullah SAW. Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman ammuhu. Paman adalah adalah saudaranya bapak. Ammun saudara lelakinya bapak. Ini alasan pertama. Yang kedua, lima asdalir rasuli wal islami minal ma'ruf. Karena Abu Thalib telah memberikan kepada Rasulullah dan kepada Islam dari kebaikan. Fahuwa ala hadha maskurun. Dia dalam hal ini disyukuri, diucapkan terima kasih kepadanya. Kenapa? Karena dia memberikan kepada Rasulullah dan kepada Rasulullah kebaikan yang banyak, dari merawat Rasulullah sepeninggal kakeknya Rasulullah, membesarkannya, masa mudanya Rasulullah sampai masa dewasanya Rasulullah, menikahkan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan mulai berdakwah secara jahriyah, banyak permusuhan yang dilakukan oleh orang Quraisy, Abu Thalib senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ala kufrihi ma'zurun wa finnar. Walaupun karena kekufurannya dia berdosa dan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau dilihat dari amal perbuatannya di dunia, dia disyukuri, diucapkan terima kasih kepadanya, karena manfaat yang dia berikan kepada Rasulullah dan kepada Islam sangat besar. Namun dilihat kepada kekufurannya dan dia mati di atas kekufuran, maka dia berdosa dan dia berhak dan pantas untuk berada di dalam neraka yaumul qiyamah. Wa min munasarati Abi Thalib annahu hajara qaumahu min ajli mu'aradatin nabi. Termasuk pertolongan Abu Thalib, dia menghajar kaumnya. Menghajar itu meninggalkan dan tidak
bertegur sapa kepada kaumnya. Min ajli mu'aradatin nabi wa munasaratihi, karena sebab ingin membela dan memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengumumkan di atas semua manusia, dia mengumumkan di atas atau di hadapan semua orang-orang Quraisy akan kejujurannya dalam membela Muhammad. Dan dia membikin qasidah, membikin bait-bait syair dalam hal ini, dalam pembelaannya kepada Muhammad, dan memuji, menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bait-bait syairnya tersebut. Wa isbir 'alal adha min ajlihi, dan dia sabar terhadap gangguan, tekanan dengan berbagai macam tekanan, ya kan? Tekanan secara verbal, ya kan? Secara psikologis dihadapi oleh Abu Thalib dan kaumnya. Min ajlihi, karena sebab pembelaannya kepada Muhammad. Wa hadza jadirun bi an yahrisa ala hidayatihi, maka ini pantas untuk Rasulullah semangat memberi hidayah kepada pamannya, karena jasa-jasanya yang besar kepada Rasulullah dan kepada Islam. Maka pantas Rasulullah berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan pamannya ke dalam Islam. Akan tapi perkaranya, yaitu hidayah, berada di tangan Zat yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asaibir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati para hamba di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, yang Allah membolak-balik hati manusia ini sebagaimana yang Dia kehendaki. Terserah Allah yang membolak-balik hati. Yang kafir menjadi iman, yang beriman menjadi kafir, yang taat menjadi maksiat, yang maksiat menjadi taat. Allah yang membolak-balik hati setiap manusia. Kemudian Rasulullah bersabda fi nafsil hadis, dalam hadis itu sendiri, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai ya Allah yang membolak-balik hati atau memolang-malingkan hati, palingkan hati kami untuk taat kepadamu. Yang termasuk doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon ketetapan hati di atas keimanan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kekufuran dan kemaksiatan. Dengan mensifati Allah muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, musarrifal qulub, yang memolang-malingkan hati. Dipanggil, diseru dengan sifatnya Allah semacam ini. Dan sebagaimana kalian tahu bahwasanya di antara tawassul yang diperkenankan adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana dalam hadis ini, bertawassul dengan sifat Allah yang membolak-balikkan hati atau memolang-malingkan hati setiap hamba. Yang keenam, al-mas'alah sadisah, ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib. Bantahan kepada orang yang menyangka bahwasanya Abu Thalib itu masuk Islam. Bidalili qaulihima, dasar kita yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu mati di atas kekafiran, yaitu perkataan keduanya. Siapa keduanya? Abu Jahal dan kemarin siapa? Abdullah bin Abi Umayyah, ya kan? Yang keduanya mengatakan kepada Abu Thalib ketika Rasulullah menyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Keduanya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib?
Abdul Muthalib adalah bapaknya Abu Thalib. Fadalla ala anna millata Abdul Muthalib al-kufru wasyirku. Ini adalah dalil dalam hadis itu dari perkataan keduanya menunjukkan bahwasanya agamanya Abu Thalib kekufuran dan kesyirikan. Jadi dalam hadis ada bantahan kepada orang yang berpendapat akan masuk Islamnya Abu Thalib atau nubuwatahu atau kenabian Abu Thalib. Ini kan ngawur, menganggap Abu Thalib menjadi nabi. Ini kan pengawuran yang sangat melenceng gitu kan. Kama taz'umuhu Rafidhah qabbahahumullah. Sebagaimana yang disangkakan oleh kaum Rafidhah yang mereka berpendapat bahwasanya Abu Thalib masuk Islam dan mati di atas Islam. Bahkan di antara mereka ada yang lebih hulu lagi. Abu Thalib itu seorang nabi. Sebagai pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Musa punya Harun yang dia juga seorang nabi yang membantu Musa, Nabiullah Musa, kalimullah. Demikian pula Nabi Muhammad, kata mereka, memiliki seorang nabi yang membantu Nabi kita Muhammad, yaitu Abu Thalib, kata kaum Rafidhah. Tapi ini pendapat yang super ngawur. Qabbahahumullah. Semoga Allah menghinakan mereka, yaitu kaum Rafidhah. Al-masalah sabi'ah, masalah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu falam yughfar lahu. Keberadaan Nabi yang memintakan ampun Abu Thalib, namun Abu Thalib tidak diampuni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau berdoa paling pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Walaupun demikian, dengan kedudukan Rasulullah yang paling dekat kepada Allah, seandainya dia berdoa, Allah pantas dan layak untuk mengabulkan doanya. Namun ketika Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mengislamkan atau untuk memintakan ampun Abu Thalib, namun Allah tidak mengabulkan doanya. Karena perkaranya adalah di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah bahwasanya perkaranya semuanya di tangan Allah, semuanya milik Allah. Termasuk memberi ampunan atau tidak memberi ampunan. Itu di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya memintakan, tapi kan perkaranya di tangan Allah. Kalau Allah mengampuni berarti Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Kalau Allah tidak mengampuni berarti doanya Rasulullah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua doa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti dikabulkan, tidak ini kan. Wa qala ta'ala wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepadanya semua perkara dikembalikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berbuat di alam semesta ini memberi hidayah, menyesatkan, menghidupkan, mematikan, menyengsarakan, membahagiakan, membuat ketawa, membuat nangis. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Memakmurkan suatu negeri, membuat melarat suatu negeri, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk memintakan ampun ibunya. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ibunya anna ahlul kufri laisa ahlan lil maghfirah bi ayyi halin. Siapapun orangnya kalau mati di atas kekafiran,
tidak pantas untuk diampuni. Bagaimanapun kondisinya, siapapun dia. Bahkan ibunya Rasulullah pun kalau dia mati di atas kekafiran tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wala yujabu lana fihim, dan doa kita untuk memintakan ampun orang yang mati di atas kekafiran tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad, orang yang paling mulia, paling dekat kepada Allah, tidak dikabulkan doanya. Apalagi kita. Wala yahillu du'a'u lahum bil maghfirah wa rahmah, tidak boleh mendoakan orang yang mati di atas kekafiran dengan maghfirah Allah dan dengan rahmat Allah. Wa innama yud'alahum bil hidayah wa hum ahya. Namun boleh mendoakan orang-orang kafir dengan mendapatkan hidayah Allah. Dengan mengatakan hadahumullah, semoga Allah memberi hidayah mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Atau hadakumullah, semoga Allah memberi hidayah kalian wahai orang-orang kafir. Makanya kalau kita mengucapkan salam kepada orang kafir, disyariatkan atau dituntunkan assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Karena salam ini doa kebaikan, nggak boleh diberikan kepada orang kafir. Maka salam kita assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Tidak boleh bagi kita mendoakan keselamatan bagi orang kafir. Yang boleh adalah mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Ini kalau mereka masih hidup. Kalau mereka mati di atas kekafiran, tidak boleh mendoakan dengan ampunan Allah dan tidak pula dengan rahmat Allah. Al-masalah tsaminah, madarratu ashabis su'i 'alal insan. Masalah yang ke-8 adalah kemudaratan teman-teman yang buruk kepada seseorang. Jadi teman yang buruk itu memudaratkan. Temannya suka ghosab, kemudaratan kalian. Harta kalian dighosab. Temannya suka khianat, bisa jadi kehormatan kalian dikhianati. Harta kalian dikhianati. Nah, teman yang buruk memudaratkan. Wallahu a'lam, yaitu kata Syekh Utsaimin, maksud dari masalah ini wallahu a'lam, seandainya kalau bukan karena dua orang ini, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mungkin Abu Thalib mendapatkan taufik untuk menerima apa yang ditawarkan, dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Akan tapi mereka waliyadzubillah, yaitu teman-teman yang buruk, zakarahu na'ratal jahiliyah. Keduanya mengingatkan Abu Thalib kepada na'rah jahiliyah. Na'rah bermakna ta'assub, mengingatkan kepada fanatik kejahiliyahan, fanatik kesukuan, fanatik kepada leluhur, kepada nenek moyang. Dan kemudaratan teman-teman yang buruk tidak khusus pada teman-teman yang musyrik saja, tapi umum dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya masalah syirik saja. Dan sungguh Nabi SAW telah menyerupakan teman yang buruk binafihil qir, dengan orang yang meniup qir. Nafihul qir, qir adalah tabung yang dengan tabung itu tukang pandai besi menghembuskan angin untuk meniupkan ke bara api.
Jadi pandai besi itu ada tabung, kemudian di tabung itu ada semisal pompa, ditarik, tekan sehingga mengeluarkan udara. Nah, udara ini yang dimanfaatkan untuk mengipasi bara api sehingga membara, semakin panas. Nah, ketika besi ditaruh di bara itu yang panas akan menjadi memerah, dan besi yang memerah ini mudah untuk dibentuk. Nafihul qir, yaitu seorang yang meniupkan angin ke bara api untuk memanaskan api pada kerajinan pandai besi. Ini teman yang buruk. Rasulullah menggambarkan teman yang buruk seperti itu. Nafihul qir. Nafihul qir ini, kata Rasulullah, imma an yakhriqa siyabaka, bisa jadi dia akan membakar bajumu karena api yang ditiupkan, karena angin yang ditiupkan ke bara api terkena angin yang kencang sehingga ada bara api yang kecil yang terbang sehingga mengenai orang atau temannya. Api itu mengenai baju temannya sehingga terbakar, berlubang, karena bara api membakar bagian pakaian yang terkena bara api tersebut, terbakar, berlubang. Au tajidu minhu raihah karihah. Kalau bajumu tidak terbakar, minimal bajumu berbau asap. Ini gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, teman yang buruk. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis yang lain yang menggambarkan teman yang buruk, Rasulullah mengatakan kedua bapaknya, kedua ibu bapaknya yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi. Seorang bayi lahir, dia pada umumnya akan mengikuti agama kedua orang tuanya. Itu sesuatu yang umum. Apalagi bayi nggak berakal, diajak ke gereja karena orang tuanya beragama Nasara, diajak ke tempat peribadahan orang Yahudi, dia akan ikut bapaknya, ikut orang tuanya. Seorang anak akan mengikuti agama orang tuanya, dan kedua orang tuanya temannya sang anak. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia beragama Yahudi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia beragama Majusi. Demikian. Kalau kedua orang tua kalian Salafi, pasti kalian diajak kepada akidah Salafiyah, kepada manhaj salaf. Gak mungkin orang tua yang kalian belajar Salafi, mengetahui manhaj salaf, kok mendidik kalian kepada akidah Sufiyah, ibadahnya kaum Sufi. Adalah yumkin. Dan kiaskan semacam itu kepada pemahaman-pemahaman yang lainnya di dalam umat Islam. Orang tuanya akan membawa anaknya kepada agama dia, kepada keyakinan dia, kepada ibadah dia. Kalau dia pelaku bid'ah, yuk diajak melakukan bid'ah sebagaimana bapaknya. Wa dzalika lima bainahuma min as-suhbah wal ikhtilat. Yang demikian karena di antara keduanya, yaitu kedua orang tua dan antara kedua orang tua dan anak, ada pertemanan, pergaulan dan ikhtilat. Ketemu tiap hari. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang tidak mengapa. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya. Khalil itu teman dekat, teman akrab.
Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah satu dari kalian melihat siapa yang dia jadikan teman dekatnya, teman akrabnya. Kalau zaman sekarang bestinya, ya kan? Siapa bestinya? Jadi besti itu apa ya? Yaitu khalil, teman dekat. Besti ya. Bestinya Farisi siapa? Gadi, bagus, nggak nyontek di kelas, ya kan? Yang penting, annahu yajibu ala insan, wajib bagi seseorang yang berakal untuk memikirkan siapa temannya. Apakah mereka teman yang buruk? Kalau mereka teman yang buruk, maka dia menjauhi mereka. Li'annahum asyaddu ada'an minal jarab. Karena teman yang buruk itu asyaddu ada', lebih menular daripada jarab. Jarab itu penyakit kulit, kudis, gatal-gatal, kudisen. Dan teman yang buruk ini lebih cepat menular daripada orang yang kudisen. Kalau zaman sekarang mungkin corona gitu kan, lebih cepat menular daripada orang yang terkena corona. Aw halhum ashabu khairin ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhaunahu 'anil munkar. Atau mereka, yaitu teman-teman itu teman-teman yang baik yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Maka wajib bagi dia untuk berteman dengan mereka, yaitu ashabu khairin, teman-teman yang baik. Bagaimana kita bisa menilai teman ini baik dan buruk? Ya dari tingkah lakunya, sifatnya, dia mengajak kepada apa. Ini kan teman yang dinilainya dari situ. Teman dia ngajak bolos kok baik? Ya enggak baik. Teman ngajak nyontek? Ya enggak baik. Ustadz kerjasama, ya nggak bisa, tetap tidak dikatakan baik. Karena yang jujur adalah mengerjakan ujian sendiri-sendiri. Jujur sesuai dengan apa yang dia pelajari, sesuai dengan apa yang dia hafalkan, tidak nyontek. Memang kejujuran itu penting. Berikutnya al-masalah at-tasi'ah. Masalah yang ke-9, madharratu ta'zimil aslafi wal akabir. Kemudaratan mengagungkan orang-orang terdahulu dan para pembesar yang terdahulu. Aslaf artinya orang-orang terdahulu. Di sini bisa diartikan orang tua, nenek moyang. Kemudaratan mengagungkan nenek moyang, leluhur. Sebagaimana Abu Thalib, dia memilih agama bapaknya. Ketika teman-temannya mengingatkan dia kepada bapaknya, ketika teman-temannya mengingatkan dia kepada agama bapaknya, maka dia memilih agama bapaknya. Padahal agama bapaknya menyelisihi syariat Muhammadiyah. Ini. Jadi mengagungkan orang tua yang di atas kesesatan menyebabkan seseorang tersesat, menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Wa hadza laisa ala itlaqihi. Kata Syekh Utsaimin, ini tidak di atas kemutlakannya. Fata'dhimuhum in kanu ahlan lidzalika fala yadur. Pengagungan mereka kepada orang tua, kepada pendahulu, jika mereka di atas kebenaran, maka tidak memudaratkan mengagungkan orang yang terdahulu yang di atas kebenaran. Bahkan ini kebaikan. Maka pendahulu-pendahulu kita dari generasi awal umat ini, maka tidak diragukan bahwasanya mengagungkan mereka
dan mendudukkan mereka kepada kedudukan yang mulia. Ini adalah kebaikan yang tidak ada kemudaratan padanya. Karena kaum salaf, yaitu salafus saleh, mereka di atas kebaikan dalam agama mereka. Maka pantas dan layak, bahkan wajib bagi kita mengagungkan kaum salaf, untuk kita ambil dari mereka agama ini. Apabila pengagungan akabir, yaitu para pembesar, para senior, karena apa yang ada pada mereka dari ilmu dan sin, yaitu dari usia yang lebih tua, yang lebih senior, falaisa fihi madharah, maka tidak mengapa, tidak memudaratkan dalam hal ini, memuliakan, mengagungkan senior, orang yang lebih tua, lebih berilmu. Namun apabila kita mengagungkan mereka karena apa yang ada pada mereka dari kebatilan, maka kemudaratannya besar terhadap agama seseorang. Walaupun dia lebih tua, walaupun dia seorang syekh, tapi kalau di atas kebatilan kemudian kita mengagungkannya, maka ini adalah kemudaratan bagi agama dia. Contohnya, ada orang yang mengagungkan Abu Jahal. Alasannya karena dia pemimpin Mekah. Walaupun dia pemimpin Mekah, kalau dia di atas kejahilan, kalau dia di atas kesesatan, tidak pantas diagungkan. Demikian pula Abu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, pemimpin kaum Quraisy di zamannya. Kalau ada orang yang mengagungkan Abdul Muttalib karena alasannya adalah dia pemimpin kaum Quraisy dengan kesesatannya dalam beragama yang menyembah berhala, maka ini memudaratkan orang yang mengagungkan Abdul Muttalib. Wala yajuzu an yarul insanu fi nafsihi li haula'i ayu qadrin. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk mengagungkan orang-orang yang di atas kesesatan ini sedikit pun, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Demikian pula tidak boleh bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk mengagungkan para pemimpin dari orang-orang kafir di zamannya. Karena ketika mengagungkan seorang pemimpin yang dia kafir, padanya ada kemudaratan. Li'annahu qad yudadu al-Islam. Karena bisa jadi kadang dia memusuhi Islam, pemimpin kafir ini. Maka yang wajib adalah pengagungannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian al-masalah al-ashirah, syubhatun lil mubtilina fi dzalika listidlal Abi Jahal bidzalik. Jadi syubhatnya orang-orang yang di atas kebatilan dengan dalil argumen yang dikemukakan oleh Abu Jahal. Syubhat mereka apa? Syubhat orangnya di atas kebatilan adalah fi ta'zimil aslaf, yaitu mengagungkan pendahulu, mengagungkan leluhur. Yaitu argumentasi yang dikemukakan oleh Abu Jahal kepada Abu Thalib, yang dia mengatakan, ataraghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib? Abdul Muttalib adalah bapaknya Abu Thalib. Ini adalah syubhat yang Allah menyebutkannya dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum kamu di suatu desa, di suatu negeri, min nadhir, dari seorang pemberi peringatan. Para nabi, para rasul memberikan peringatan kepada kaumnya. Illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang bergelimangan harta di negeri tersebut, di desa tersebut, inna wajadna aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami ala ummatin,
di atas suatu umat, maksudnya di atas suatu agama. Ya begini agama yang diajarkan bapak kami. Mereka berhujjah dengan agama bapak mereka, dengan ajaran yang disampaikan oleh bapak mereka. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan kami mengikuti peninggalan mereka. Kalau bapak mereka melakukan sesajen tiap bulan suro, ya mereka melakukan sesajen tiap bulan suro. Kalau bapak mereka mengajarkan bulan suro melakukan bersih desa, mereka bersih desa di bulan suro. Kalau orang tua mereka mengajarkan sesajen untuk dilarungkan, larung adalah sesajen yang dihanyutkan, secara khusus ini di wilayah pesisir, di pantai-pantai. Masyarakatnya, orang tuanya mengajarkan mereka untuk melakukan sesajen yang dilarungkan, mereka akan mengikuti orang tuanya. Nah ini syubhat ini dikemukakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mengikuti ajaran orang tua. Yang mana orang tua mereka di atas kesesatan. Orang-orang yang di atas kebatilan mengatakan dalam syubhat mereka bahwasanya pendahulu mereka, orang-orang tua mereka di atas kebenaran, dan mereka mengikuti kebenaran yang dibawa, yang diajarkan oleh orang tua mereka. Kemudian mereka membantah kepada para dai, kenapa kalian wahai para dai membodoh-bodohkan orang tua kami, membodoh-bodohkan ajaran orang tua kami. Kalian menyesatkan atau menilai orang tua kami, ajaran orang tua kami sesat. Nah ini semacam ini hujah yang akan mereka kemukakan di antaranya, ya kan? Dan ini ada di kalangan orang-orang yang fanatik kepada para masyayikh, kepada para ustadz, kepada para guru, kepada madhab-madhab tertentu, sehingga mereka menolak Al-Quran atau hadis untuk mengikuti atau fanatik dengan guru mereka, syekh mereka atau madhab mereka. Hatta inna ba'dahum yaj'aluhum ma'sumin. Bahkan sebagian kelompok dalam Islam ada yang menjadikan syekh-syekh mereka itu maksum, seperti para nabi. Maksum, enggak ada kesalahannya. Apa yang dikatakannya pasti benar, enggak ada salahnya. Nah ini terlalu fanatik kepada syekh mereka. Karrafidah, contohnya kelompok Rafidah, firqah Rafidah, sangat hulu dalam mentakdis masyayikh mereka, mengkultuskan masyayikh mereka. Wa Tijaniyah, dan firqah Tijaniyah, yaitu kelompok Sufi Tijani, sangat hulu kepada masyayikh mereka, dianggap maksum, enggak punya kesalahan. Wal Qadiyaniyah, Qadiyaniyah juga firqah Sufiyah, dan selain mereka. Mereka memandang bahwasanya imam mereka tidak salah. Mereka menganggap Al-Quran atau Sunnah yang kemungkinan yang salah. Kalau imam mereka pasti nggak salah. Nah ini kesesatan mereka dalam menghulu kepada guru-guru mereka, masyayikh mereka. Yang wajib bagi seseorang untuk mengikuti apa yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sunnah-sunnahnya. Siapa yang menyelisih Rasulullah SAW dari para pembesar, para imam, para pemimpin, bahkan para masyayikh, kalau menyelisih Rasulullah SAW, maka perkataan mereka tidak bisa digunakan sebagai hujah untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi para masyayikh yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita berikan uzur kepada mereka. Artinya kita maklumi kesalahan mereka, dan kita tidak mengikuti kesalahan mereka, dan kita mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. In kanu ahlan lil iqtidar, jika mereka para masyayikh yang melakukan kesalahan ini pantas untuk diberi udzur.
Misalnya Imam Nawawi, kita beri udzur kepada dia, kepada Imam Nawawi, karena kesalahan dia. Imam Nawawi berakidah Asy'ariyah. Kita beri udzur, mungkin akidah salaf tidak sampai kepada Imam Nawawi. Ini udzur. Dan Imam Nawawi pantas untuk mendapatkan udzur ini. Siapa yang tidak mengetahui keimaman Imam Nawawi dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih Syafi'i, dia imam muhaqqiqul madhab, kita beri udzur kepada Imam Nawawi dalam kesalahannya dalam akidah asma wa sifat. Dia mentakwil sifat-sifat Allah seperti kaum Asy'ariyah. Bihaitsu lam ya'rif anhum mu'aradatan lin nusus, yang mana tidak diketahui dari mereka menentang nas. Mereka diberi udzur terhadap apa yang disebutkan oleh para ulama, dan buku yang paling bagus dalam memberi udzur kepada para imam yang memiliki kesalahan adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Kalian bisa membacanya. Raf'ul Malam, diangkatnya celaan, anil a'immatil a'lam, dari para imam ahlul ilmi yang agung dalam keilmuan mereka. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Wa amman yu'raf bi mu'aradatil kitab wa sunnah fala yu'tadar lahu. Adapun ulama yang kesalahannya dia menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, sengaja menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak pantas untuk diberi udzur. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Al-hadiyah asyarah, masalah yang ke-11, asyahid liqaunil a'mal bil khawatim. Syahidnya dalam hadis di atas bahwasanya amalan itu tergantung dengan penutup amalan. Ini masjid kita? Yang kemarin ini masjid kita? Ini terbangun di atas perkataan bi anna makna hadratul wafat ay dhaharat alaihi alamatuha wa lam tahdurhu al wafat. Ini terbangun di atas pendapat bahwasanya makna hadratul wafat, ketika kematian menghadirinya atau dia dalam kondisi sekarat, ay dhaharat alaihi alamatuha, tampak padanya tanda-tanda kematian, wa lam tahdurhu al wafat, dan dia belum mati. Orang yang belum mati kemudian dia menolak kebenaran, tidak mau masuk Islam, maka amalan penutup inilah yang menentukan dia muslim atau kafir. Berikutnya asani asyarah ta'ammul fi kibari hadhihi syubhah fi qulubid dhalin. Wa hadhihi syubhah min ta'dhimil aslaf wal akabir, yaitu merenungi besarnya syubhat ini di dalam hati orang-orang yang sesat, yaitu syubhat mengagungkan para pendahulu, para leluhur yang di atas kesesatan. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah, intahaina min hadzal bab. Insyaallah sanwasil bab ba'dahu, yakni bab baru apa itu lah? Bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkahum dinahum huwal ghulu fis shalihin. Bab apa yang datang tentang sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.